Integrasi nasional adalah upaya dan proses untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara untuk menciptakan sebuah kerukunan. Indonesia adalah negara yang sangat besar, baik secara wilayah maupun budayanya. Hal ini tentunya berdampak positif bagi negara karena dapat memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dan mengelola kekayaan budayanya untuk kepentingan rakyat. Namun, selain menghasilkan manfaat, juga menimbulkan masalah baru. Kita tahu bahwa wilayah dan kekayaan budaya ini akan menciptakan karakter manusia yang berbeda-beda, sehingga dapat mengancam keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pendorong tersebut diantaranya, yang pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah di masa lalu. Rasa senasib seperjuangan digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Di era sekarang ini, rasa senasib seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Kedua, adanya ideologi nasional. Melalui pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, integrasi nasional akan lebih mudah untuk diwujudkan. Yang ketiga, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Dalam kehidupan berbangsa negara dan berbangsa Indonesia, keinginan untuk mempersatukan bangsa merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Pentingnya integrasi nasional. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat besar dengan segala keberagamannya. Keberagaman ini nyata adanya karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang meliputi ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Karena itulah tercipta keberagaman di tiap-tiap daerah di Indonesia yang menghasilkan berbagai macam budaya, suku, etnis, bahasa, dan lain-lainnya. Namun, meskipun keberagaman ini dianggap sebagai kekayaan bangsa yang sangat berharga, hal ini juga mendatangkan tantangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah konflik SARA. Konflik SARA ini meliputi konflik antar suku, etnis, agama, dan lingkungan. Selain menyebabkan perpecahan antara masyarakat, hal ini juga membawa dampak krusial seperti banyaknya korban jiwa, banyaknya fasilitas yang rusak, dan mengganggu atau mengancam kesejahteraan masyarakat. So, integrasi nasional berperan penting bagi bangsa Indonesia dalam menjaga kesatuan, persatuan, serta kedaulatan negara Indonesia dari berbagai perbedaan yang ada untuk mencapai tujuan bangsa. Proses integrasi nasional di Indonesia. Untuk mencapai integrasi nasional dibutuhkan suatu proses yang matang agar kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan yang datangnya berasal dari dalam ataupun luar negeri. Lalu bagaimanakah proses integrasi tersebut? A. Modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggung yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 dengan ditandai adanya sifat kedaerahan, akan tetapi rasa senasib sepenanggung yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih yakni semangat kebangsaan yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. B. Memasuki abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti contohnya Budi Utomo dan Perhimpunan Indonesia menceritakan bahwa adanya integrasi sosial dan kultural. C. Pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan bahwa segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. D. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Berbagai cobaan yang menggusarkan keutuhan bangsa juga dialami.
ancaman dan bahaya terhadap suatu negara yang tengah membangun keutuhan bangsa harus bisa dihadapi. Ancaman terhadap integrasi nasional dapat mempengaruhi berbagai bidang, antara lain ancaman di bidang ideologi, yang dapat berupa adanya paham liberalisme yang dibawa akibat dari dampak globalisasi seperti pergaulan bebas. Selanjutnya ada ancaman di bidang politik, di mana ancaman ini dapat bersumber baik dari luar negeri melalui tekanan politik terhadap Indonesia maupun dari dalam negeri seperti korupsi. Berikutnya ada ancaman di bidang ekonomi yang biasanya dipengaruhi oleh globalisasi, di mana globalisasi ekonomi akan membuka peluang masuknya produk-produk global ke pasar domestik yang dapat mematikan produksi barang lokal. Selanjutnya ada ancaman di bidang sosial budaya, seperti munculnya gaya hidup konsumtif, hedonisme, individualisme, dan westernisasi. Terakhir ada ancaman di bidang militer yang dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan perang saudara. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah integrasi nasional, yaitu satu di bidang ideologi dan politik. Dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila seperti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Ada beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu mengembangkan demokrasi politik, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan, menegakkan supremasi hukum, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. 2. Di bidang ekonomi. Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan, mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor, menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Dan 3. Di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal, meningkatkan rasa nasionalisme, dan melakukan penyaringan budaya sesuai nilai-nilai Pancasila. Berapa contoh integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang pertama adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya ketika sedang berkendara. Hal ini dapat menjaga ketertiban dan saling menjaga satu pengendara dengan pengendara lainnya, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan dalam lalu lintas. Memakai perlengkapan berkendara seperti helm sangat penting untuk menjaga keselamatan pengendara. Apabila mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, maka akan mengakibatkan kemacetan yang parah, sehingga menyita waktu pengendara. Tidak inginkan waktunya habis hanya untuk menunggu macet. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Indonesia merupakan negara yang luas yang terdiri dari puluhan ribu pulau, serta warisan-warisan tradisinya. Akan tetapi, sangat disayangkan, anak muda zaman sekarang sangat minim keinginan untuk belajar dan melestarikan warisan-warisan yang sangat-sangat hebat ini. Sehingga banyak warisan yang mulai perlahan-lahan menghilang. Maka dari itu, mulai sekarang, mari kita melirik identitas tanah air kita dan pastinya mempertahankan budaya-budayanya. Yang ketiga adalah menaati peraturan di dalam negara kita, Indonesia. Dengan adanya dan menaati peraturan negara Indonesia akan terasa lebih damai dan terhindar dari peperangan. Ingat bahwa tanpa adanya peraturan, kita tidak akan pernah merasa kebebasan. Yang keempat adalah mendukungnya program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti salah satunya adalah PON, Pekan Olahraga Nasional. Yang kelima adalah ikut serta memberikan suara dalam pemilu. Pentingnya memberikan suara kita dalam pemilu merupakan bentuk rasa kepedulian kita untuk Indonesia dengan turut mengambil andil dalam pemilihan pemimpin-pemimpin yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Satu suara akan sangat berarti untuk masa depan Indonesia. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah menghargai perbedaan suku, bangsa, dan agama. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku dan agama. Inilah yang membuat Indonesia menjadi negara kesatuan.
Namun di samping itu masih banyak lagi perseteruan yang ditimbulkan akibat perbedaan ini. Banyak sekali pertengkaran-pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal sepele yang memecah belah kesatuan. Hal ini tidak akan terjadi apabila kita saling menghargai atas segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Tentunya dimulai dari diri sendiri dan kemudian ke orang sekitar kita. Mari saling menghormati dan menghargai karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.